Di jelang usia 40 tahun, Arzetti terus merenangi segala impiannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Usai melepas sauh sebagai model, Arzetti pun beranjak ke dunia niaga busana. Arzetti mengusung busana muslim sebagai lahan bisnisnya, sekaligus meneguhkan betapa ia tak bisa jauh-jauh dari dunia mode. Sebenarnya, bahagiakah Arzetti dengan peran barunya sebagai pebisnis ini? Bahagia kalau buat aku sih, dimana aku bisa memberikan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai istri, sebagai adik kakak, atau sebagai anak, sebagai menantu. Dimana orang-orang yang bisa aku berikan kebahagiaan seperti tanggung jawab aku tadi, itu membuat mereka merasa adanya keberadaan aku gitu loh. Jadi bukan bahagia dimana aku dikasih Allah rezeki, dimana aku dikasih Allah punya pekerjaan, tapi bahagia buat aku adalah bisa membahagiakan orang-orang yang aku cintai gitu loh. Hanya planning demi anak-anak kita, hanya planning yang apa istilahnya, omongan mau tidur. Ya karena Zeti yang punya pribadi yang kuat dan punya komitmen yang kuat. Jadi harapan kita juga Zeti bisa bertransformasi dengan baik tanpa melupakan fungsinya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Itu aja. Ya impiannya mungkinnya sebagai seorang istri ya, sekarang udah punya rumah tangga, udah punya 3 orang anak. Ya impiannya ya pengen bisa membesarkan anak-anak dan mengantarkan anak-anak sukses. Berjalan lurus dengan keyakinan hati membuat Arzetti merasa tentram di usianya kini. Segala jejak di masa lalu membuatnya makin memahami apa arti lurus hati itu, sebab ia telah menunaikan apa yang tak mau dilanggarnya, yakni membahagiakan sang ibu. Ibuku pengen aku menikah dengan orang yang dia. Jadi Mas Didit itu adalah cintanya ibuku. Setidaknya ada satu mindset aku bahwa iya alhamdulillah ya, pada saat gue menikah ternyata ibuku yang jatuh cinta. Jadi aku menjalankan pernikahanku, pada saat aku datang ke rumah ibuku dengan suamiku, itu kebahagiaan buat ibuku karena melihat orang yang dia cintai sama anaknya gitu loh. Itu yang baru bisa aku wujudkan untuk ibu, yang lain-lain sih belum Mbak, belum sama sekali. Dan kita sekarang kayak keluarga besar aja, kemana-mana harus sama-sama terus. Itu buat kita yang namanya merit perkawinan keluarga. Dan yang bisa menyatukan kita jika terjadi sesuatu, ya keluarga. Jadi restunya orang tua kita akhirnya yang membuat kita saling dekat. Walaupun diketemukannya bukan orang tua ya. Itu yang buat kita berbeda. Kalau Mas Didit itu prianya yang baik, sholatnya rajin, hormatnya sama ibu bukan main, ibu dan bapaknya juga baik, sama Arzetti itu sayang, menjaga semuanya, sholat bebareng, makan bebareng. Kalau dia Arzetti nggak bisa ditemaninnya karena dia mau ke kantor, dia berbagi, itu aja dia. Dalam hidup Arzetti hanya ada sang bunda sebagai orang tua. Tekadnya untuk membahagiakan sosok tersayang itu mengingatkan dirinya pada satu sosok lain yang hilang. Kepergian sang ayah dikala ia masih kecil terkadang menggurat hati Arzetti. Rasanya ingin sekali membagi bahagia itu dengan sang ayah yang hanya mampu ia kenang dalam ingatan. Dan ayahku tuh tipe orang yang sangat care, sangat cinta untuk istri dan juga anak-anaknya. Dan ayahku tuh bukan tipe orang yang senang menghamburkan uang karena segala sesuatu, tapi lebih memberikan fasilitas pendidikan yang baik buat anak-anaknya. Apapun dia akan cukupkan kalau kita bicara mengenai pendidikan. Kalau ayah ada di situ pengen bilang, ayah, Zeti sekarang sudah punya anak-anak gitu ya. Zeti sudah punya pendamping. Kalau kata ibu bilang, Mas Didit sudah mendekati ayah gitu ya. Zeti pengen bisa ngedoain ayah di setiap sholat Zeti. Mungkin pada saat ayah di dalam kubur ayah, Zeti bisa memberikan doa sebagai anak yang bisa mungkin pada saat malaikat sedang bertanya sama ayah, dengan doa sholat Zeti, ayah akan tidak dipertanyakan oleh malaikat dan ayah akan dikasih fasilitas VIP sama malaikat karena doa dari anak-anaknya. Popularitas dan segala rona rezeki yang diraih Arzetti hanyalah bunga-bunga kehidupan yang bisa menguncup kapan saja, bahkan dengan cara tak terduga. Namun Arzetti berharap ia terus melaju dengan apa yang telah diraihnya. Sebab ada doa sang bunda yang senantiasa menemani langkah-langkahnya. Bangga banget sama ibu. Ibu gak pernah mengeluh buat kita. Ibu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Ibu selalu mendoakan kita. Ibu gak pernah lepas dari sholat tahajudnya ataupun sajadah ibu.
Dan Ibu hanya bisa berlindung sama Allah. Kita selalu mendoakan Ibu agar tetap sehat selalu, Ibu. Bisa menunggui kita, bisa menjaga cucu-cucu Ibu, memberikan yang terbaik buat cucu-cucu Ibu. Doa kami buat Ibu selalu, Ibu jaga kesehatan, dan Ibu selalu bahagia dunia dan akhirat, insya-Allah. Bukan bangga lagi Ibu, nak. Bukan bangga lagi Ibu, bersyukur Ibu selalu ke Tuhan. Tuhan yang menolong Ibu, Tuhan yang menolong adik dan kakaknya. Tuhan semuanya, bapaknya diambil, dikasihnya anak begini. Nah, itu artinya. Juga dia berduit, kakak dan adiknya dibantu. Mau apa? Nah, asal itu. Itu adiknya yang kecil dikasihnya duit, dibikininya dagang, adiknya yang kecil. Udah sekarang udah pintar dia berdagang oleh kakaknya. Ananda Arzeti, Ibu bersyukur kepada Tuhan. Semoga kamu dilimpahkannya rezeki yang banyak, dikasihnya kemuliaan, dan kamu berbuat baik sama orang. Uni adalah satu kakak yang terbaik yang pernah saya miliki di dalam keluarga. Saudara yang nggak pernah meminta apa yang sudah pernah dia kasih. Dia selalu pengen memberi. Dan itu yang memotivasi saya untuk selalu juga bisa memberikan apapun kebahagiaan buat Nizeti. Dan yang ada sekarang Nizeti, saya cuma pengen bermohon, berdoa, mudah-mudahan Nizeti bisa selalu sehat, bisa selalu di jalan yang benar, selalu dilindungi, selalu bisa jadi ibu yang baik, istri yang baik, kebahagiaan selalu ada sama Uni. Sukses bukan berarti riuh gempita tepuk tangan. Sukses juga bukan berarti limpahan hujan materi. Seperti Arzeti yang terus berbagi kebahagiaan dan berbagi ilmu pada sesama, agar sukses dirinya bisa dirasakan banyak orang. Begitulah langgam takzim si anak desa yang tetap memelihara juntai lengkung padi di dalam hatinya. Kesuksesan buat aku bukan diukur berapa banyak mobil yang kita punya, tapi seberapa baik ilmu budi pekerti kita yang memang bisa kita jadikan pegangan buat kita ke depannya. Karena dengan ilmu budi pekerti tersebut, bahwa orang akan lebih menghargai kita dan kita juga akan menghargai orang. Ada doa yang Ibu panjatkan sama dia. Bisa dia akur semua, bisa damai. Jika orang tua meridhoi, merestui langkah-langkah kita, suami mensupport apapun yang kita lakukan, anak-anak bahagia dengan apa yang kita lakukan, itulah kunci sukses bagi saya untuk melangkah lebih baik lagi. Saya yakin Zeti bisa belajar itu. Dan dia cukup fast learner karena dia punya komitmen yang tinggi dan dia hardworking dan sangat-sangat ya komit. Saya lihat itu yang luar biasa. Jadi kalau saya ngajarkan anak-anak kita, kalau mau jadi orang atau mau mencapai sesuatu, nggak ada lagi kalau kecuali komit dan fokus. Dan dia sangat fokus. Itu aja. Ibu Arzeti itu sosok ibu yang perhatian sama anak-anak. Sebelum kita beraktivitas untuk syuting itu, ibu nyempetin diri buat antar anak-anak sekolah dulu, atau kalau kita pagi nggak bisa antar, pulangnya kita bisa jemput dulu atau makan bareng, makan siang bareng sama anak-anak. Terus kalau sama bapak juga kita suka janjian kalau misalkan makan siang, janjian di mana, di restoran apa, kita makan bareng gitu. Jika kita ingin menekuni satu bidang pekerjaan, kita harus lakukan dengan hati. Tapi yang paling kita pikirkan adalah apakah kita mendapatkan ridho atau restu dari keluarga kita. Jika memang kita mendapatkan ridho restu dari keluarga kita, terutama dari ibu, lakukanlah pekerjaan tersebut dengan hati dan cinta. Kalau memang kita ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, melangkahlah segala sesuatu sebelum kita melangkah tersebut adalah meminta restu dari pasangan kita. Insya Allah jalan kita ke depannya akan terbuka lebih baik lagi dan pasti tidak akan ada kendala-kendala apapun dalam setiap langkah kita.
Tuhan.